Disability berasal dari serapan kata bahasa Inggris yang merupakan disabilitas dalam kata bahasa Indonesia. Dan menurut WHO, disabilitas adalah ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment atau kehilangan atau ketidakmampuan yang berhubungan dengan usia dan masyarakat. Dulu istilah disabilitas dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Convention of the Rights of Persons with Disability atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, tetapi diganti dengan penyandang disabilitas. Jadi, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu lama, di mana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak. Dan yang berikut, ciri-ciri disabilitas. Ciri-ciri disabilitas ada 3, yaitu penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental. Penyandang cacat fisik yaitu individu yang mengalami kelainan atau kerusakan fungsi organ tubuh dan kehilangan organ sehingga mengakibatkan gangguan fungsi tubuh, misalnya gangguan penglihatan, pendengaran, dan juga gerak. Yang kedua, penyandang cacat mental, yaitu individu yang mengalami kelainan mental atau tingkah laku akibat bawaan atau penyakit. Individu ini tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan orang lain atau orang normal, sehingga menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga, penyandang cacat fisik dan mental, yaitu individu yang mengalami kelainan fisik dan mental sekaligus atau cacat ganda seperti gangguan pada fungsi tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara, serta mempunyai kelainan mental atau tingkah laku, sehingga yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan kegiatan sehari-hari selayaknya. Yang berikut, jenis-jenis disabilitas. Menurut Revani ada 3 jenis disabilitas, yaitu disabilitas mental, disabilitas fisik, dan disabilitas ganda atau tunaganda. Disabilitas mental terdiri dari mental tinggi, mental rendah, dan juga berkesulitan belajar spesifik. Mental tinggi sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata, ia juga memiliki kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas. Mental rendah, kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual atau IQ di bawah rata-rata dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu anak lamban belajar, yaitu anak yang memiliki IQ antara 70-90, sedangkan anak yang memiliki IQ di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. Yang berikut, berkesulitan belajar spesifik.
Ini berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh. Yang kedua, disabilitas fisik. Disabilitas fisik ini ada beberapa macam, yaitu kelainan tubuh atau tunadaksa, kelainan indera penglihatan atau tunanetra, kelainan pendengaran atau tunarungu, dan kelainan bicara atau tunawicara. Tunadaksa adalah individu yang mengalami gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit, atau akibat kecelakaan atau penyakit polio dan lumpuh. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yaitu buta total atau blind dan low vision. Low vision itu tunanetra tetapi masih memiliki sisa penglihatan. Dan yang berikut, tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara, sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Dan yang ketiga, tunaganda atau disabilitas ganda. Tunaganda ini adalah penderita cacat yang lebih dari satu, yaitu cacat fisik dan mental. Dan yang berikut, penyebab disabilitas. Untuk disabilitas mental, mungkin ada kelainan genetik dan kromosom, dan juga mungkin kekurangan gizi, atau kondisi lingkungan dan zat beracun, atau kondisi lain yang menyebabkan keterbelakangan mental, juga seperti kondisi traumatis yang dihadapi selama kehamilan atau setelah melahirkan. Dan yang kedua, disabilitas fisik. Bagi anak tunanetra pada masa prenatal atau masa dalam kandungan, mungkin akibat penyakit campak Jerman. Jika menyerang ibu yang sedang hamil 1-3 bulan, besar kemungkinan bayinya lahir dalam keadaan tunanetra. Atau juga mungkin akibat kecelakaan, keracunan obat-obatan atau zat kimia, sinar laser, atau mengkonsumsi minuman keras atau alkohol yang berlebihan. Ini mengakibatkan kerusakan janin, khususnya pada bagian mata. Dan pada masa natal atau saat proses kelahiran, mungkin kerusakan mata atau saraf terjadi karena proses kelahiran yang sulit, sehingga bayi harus keluar dengan bantuan alat atau vakum. Dan pada masa perkembangan, mungkin kekurangan vitamin A, terus darah tinggi atau pandangan kabur, mungkin juga stroke atau kerusakan saraf mata, dan juga mungkin radang kantong air mata, radang kelenjar kelopak mata, efek obat-obatan, atau zat kimia. Bagi anak tunarungu, pada saat masa prenatal atau masa sedang dalam kandungan, mungkin salah satu dari orang tua penderita merupakan pembawa sifat abnormal. Mungkin juga ibu yang sedang mengandung mengalami
mengalami sakit pada masa 3 bulan pertama kehamilan, yaitu pada masa pembentukan ruang telinga, dan juga mungkin karena keracunan obat-obatan. Dan pada masa Natal, mungkin kesulitan pada saat melahirkan, sehingga harus dibantu oleh beberapa alat, atau mungkin bayi kelahiran prematur. Dan pada masa perkembangan, mungkin ketulian karena terjadinya infeksi, difteri, dan morbili, atau karena kecelakaan yang mengakibatkan rusaknya alat pendengaran bagian dalam. Bagi anak tunadaksa, pada masa prenatal, mungkin ada gangguan metabolisme pada ibu, atau kromosom gen yang tidak sempurna, dan mungkin juga pembelahan sel telur atau sperma yang kualitasnya buruk. Dan pada masa Natal, mungkin kesulitan saat persalinan karena letak bayi sungsang atau pinggul ibu terlalu kecil, atau bisa juga karena bayi kelahiran prematur. Dan pada masa perkembangan, mungkin karena faktor kecelakaan atau pertumbuhan tubuh atau tulang yang tidak sempurna. Bagi disabilitas ganda atau tunaganda, pada masa prenatal mungkin ketidaknormalan kromosom atau komplikasi-komplikasi pada anak dalam kandungan, atau ketidakcocokan RH infeksi pada ibu yang kekurangan gizi pada saat sedang mengandung, serta terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan atau minuman keras. Dan pada masa Natal, mungkin bayi kelahiran prematur atau terdapat luka pada otak pada saat kelahiran. Dan pada masa perkembangan, mungkin kepala mengalami kecelakaan kendaraan, atau mungkin dia jatuh, atau mendapat siksaan atau pukulan. Atau mungkin juga anak tidak dirawat dengan baik, atau keracunan makanan, atau ada penyakit tertentu yang sama sehingga dapat berpengaruh terhadap otak. Dan yang berikut, cara menyikapi penderita disabilitas dengan baik. Menyikapi penderita disabilitas bukanlah hal yang mudah. Menyikapi tingkah laku penderita disabilitas dengan penyebab dan jenis yang berbeda juga membutuhkan perlakuan yang berbeda pula dalam setiap penanganan. Tidak hanya tindakan penderita disabilitas dapat merasakan dengan hati mereka pada saat kita membantu atau menangani mereka itu, kita harus benar-benar memiliki hati yang tulus dalam penanganan. Karena pada dasarnya sebagian dari mereka itu tidak merasa dihargai dalam kehidupan ini. Terus yang kedua, percaya dan bersikaplah normal sama seperti orang normal pada umumnya. Kaum disabilitas bukanlah kaum yang harus dihujat atau dikucilkan, namun seharusnya dirangkul bersama-sama agar mereka dapat hidup layaknya manusia yang normal. Ada beberapa pendekatan dalam penanganan anak disabilitas, yaitu yang pertama, destigmatisasi. Pendekatan ini berusaha untuk tidak memberikan stigma dan bergiat untuk menghilangkan stigma yang diberikan kepada penyandang cacat. Dan yang kedua, deisolasi. Pendekatan ini menghindari kegiatan yang akan mengisolasi penyandang cacat
belajar dari lingkungannya sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan lingkungan. Dan yang berikut, di sini dan saat ini. Pendekatan ini menyesuaikan ruang dan waktu di mana dan kapan pelayanan sosial dapat dilaksanakan sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang berikut, mengembangkan empati bukan simpati. Pendekatan ini mengedepankan rasa simpati untuk membantu para penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri dan berdiri dalam kemandirian, bukan dijaga secara berlebihan yang justru semakin membatasi ruang gerak mereka. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi Anda yang mendengarkan. Terima kasih.